Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Sudah hampir sebulan ini, anak yang dia sayangin, anak yang bisa dibilang menjadi tumpuan keluarga, tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Ya, ini kita janjian sama klien kita, ya mau datang ke tempat kantor anaknya. Pas kita sampai di tempat kantornya Risma. Iya, ada. Oh, dari sini udah? Tapi Udah nyampe? aja keluar, 15 menit yang lalu. Pas kita sampai di sana, Ibu Widanya sudah tidak ada. Dia nangis-nangis, Mas. Seperti orang panik, seperti orang bingung. Dia keluar dari kantor, lari, kemudian dia nggak tahu menghilang kemana. Ya, dia ke sana tadi sama siapa? Sendiri? Iya, sendiri. Sendiri? Orangnya pakai baju warna merah, Pak. Pakai baju warna merah? Oke, Pak, ya, makasih, Pak, ya. Iya. Yuk, coba kita cari ke sana, yuk. Akhirnya kita sepakat sama tim untuk mencari dulu gimana keberadaannya Ibu Wida. Kita tim split. Kamu sebelah sana ya, bagi dua ya kamera ya. Kita di situ ya. Yuk, nanti kabar-kabarin ya. Yuk, sini ya. Mas kenal orang ini nggak, Mas? Orang mana? Tadi dia lewat sini nggak ya? Numpang nanya, aku lihat ibu-ibu pakai baju merah nggak? Di sini tangis-tangis orangnya. Nggak lihat ya? Ya udah, makasih ya, Mas ya. Nggak ada lihat. Mas, aku mau nanya, Mas kira-kira lihat ibu-ibu ini nggak ya tadi lewat sini? Pakai baju warna merah. Dia tadi nangis-nangis lari, Pak. Ya, bukan Kak. Maaf ya Bu, aku salah orang. Nadia gimana? Ada kabar nggak dari Nadia? Nadia dapat nggak ya? Ternyata nggak ada yang tahu di mana keberadaan Ibu Wida ini. Dan gue tanya sama partner gue Nadia, ada nggak? Nggak ada Kak. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Tadi aku udah cari sampai sana nggak ada yang lihat. Sama, aku juga nggak lihat. Tuh sebelah sana juga nggak ada. Terus gimana nih Kak? Akhirnya kita sama-sama ketemu dan kita sepakat untuk kembali lagi ke kantornya Risma. Kita tanya sama satpamnya deh. Oh, Sebelah sana nggak ada tadi ya? nggak ada. Aku udah kunjungi fotonya semuanya nggak ada. Nggak ada. Pak, begitu sampai kantornya Risma kita tanya sama satpamnya. Tadi apa yang terjadi Pak? Kenapa Ibu Wida ini tiba-tiba nangis? Tapi sempat sama manajer saya. Oh, ngobrol sama manajernya? Iya. Pokoknya setelah ketemu sama manajer perusahaan ini, tiba-tiba Ibu Widya lari sekenceng-kencengnya, dia nangis, dia teriak-teriak manggil anaknya. Manajernya masih ada nggak Pak? Oh ya, silakan Pak. Ayo. Oh boleh Pak ketemu Pak ya? Iya, silakan. Untungnya satpamnya baik. Kita kemudian dipersilakan untuk ketemu sama manajernya. Halo Pak, iya selamat malam Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Dari mana Pak? Dari Antv Pak ini. Di sini aja boleh Pak, biar nggak ganggu yang lain. Jadi gini Pak, tadi saya janjian sama seorang ibu di sini. Iya. Nah dia katanya datang ke sini mau cari anaknya. Ini ibunya Pak, mungkin Bapak kenal. Nah ini Pak. Oh iya, benar. Iya. Tadi ngobrol sama Bapak ngobrol apa saja Pak? Nanyain si Risma kan? Iya anaknya. Kerja di sini nggak Risma itu? Risma emang pernah kerja di sini, tapi saya pecat. Gue sama Nadia kaget, kenapa dipecat Pak? Alasannya apa? Pasti ada masalah kan? Yuk, kasusnya banyak Pak. Sering terlambat tanpa izin saya. Dan juga dia sering korupsi, memalsukan kwitansi dokumen-dokumen kantor di sini. Dan udah gitu dia sering pacaran sama si Iwan itu supervisor. Inilah yang menyebabkan semua orang marah di sini. Bos-bos saya marah, akhirnya saya pecat yang namanya Risma ini dan juga Iwan. Mereka ini pacaran dan mereka ini sekongkol, Mas. Bapak tahu nggak alamat Iwan di mana Pak? Alamat rumahnya Iwan Pak? Kalau alamat belum nggak bisa ngasih karena privasi kantor nggak bisa. Nah manajernya lagi-lagi nggak mau ngasih. Maaf Mas, saya nggak bisa kasih karena itu data perusahaan. Kalau nomor telepon saya mungkin ada. Mas izin dulu sama yang bersangkutan, dikasih nomor teleponnya Iwan. Makasih banyak Pak kalau begitu. Ya. Sama-sama. Ya mohon maaf mengganggu Pak ya. Iya. Kita cuma pengen bantuin aja Pak. Mari Pak, ya makasih. Iya. Jadi kan ini kita masih belum tahu nih kalian kita Ibu Wida di mana ini. Kita khawatir banget ini, takutnya Ibu Wida ini nyasar, dia kan belum pernah ke Jakarta kan.
Tadi pasti dia dengar berita anaknya dipecat gara-gara pacaran dan udah nggak kerja lagi, itu suatu yang buat dia pasti kaget banget kan. Makanya ini kita coba telepon lagi aja kali ya. Nah pas gue telepon Ibu Wida, ternyata yang angkat adalah seorang suster. Loh enggak, maaf ini ibu handphonenya Ibu Wida kan? Kenapa Ibu di klinik? Ibu Wida ada klinik dalam kondisi pucat, badannya lemah di sini. Dan sekarang lagi kita observasi, Mas. Oh, di klinik mana Ibu? Gue minta alamat kliniknya dan gue bilang kita akan menuju ke sana. Iya Ibu, iya. Makasih Ibu ya, kita langsung ke sana ini. Oke, tunggu sebentar Ibu ya. Oke, yuk. Dia langsung di klinik, dia pingsan. Pinggir jalan dibantuin sama orang. Astagfirullahaladzim, yuk langsung ke klinik Jakarta, yuk. Yuk langsung ke sana yuk. Ibu permisi. Ya, silakan. Ya, numpang nanya yang Ibu Widya. Ya. Iya, yang tadi ditolong Ibu, yang saya telepon barusan. Iya, saya menjawab Oh, iya. teleponnya tadi. Iya, saya Mandala Ibu. Anak. Ya, bisa ketemu sama Ibu Widya. Ah, ya, mari. Sampai di klinik itu ternyata Ibu Wida dalam kondisi lemah. Dia untuk dialog sama kita, komunikasi sama kita agak susah. Karena kondisinya baru saja sadar dari pingsannya. Boleh silakan berbicara dengan ibunya, tapi jangan terlalu lama karena ibunya perlu istirahat. Oh iya, ya suster ya. Makasih ya. Makasih ya, Sus. Ya. Ibu mungkin kecapean nih Bu, perjalanan dari Sukabumi ya. Bu, Iya. asli mana Sukabuminya tuh kan? Ya, dari Sukabumi keliling-keliling, Mas, sampai capek. Saya mau tanya sedikit, tadi Ibu sempat datang ke kantornya Mbak Risma. Iya, Mas, saya cari Risma, itu anak saya, Mas. Iya, udah ketemu sama manajernya betul? Iya, betul. Terus bilang apa aja Bu manajernya? Katanya dia itu, Mas, ada main sama atasannya. Padahal, Mas, anak saya tuh nggak gitu, Mas, beneran ya, Mas. Nangis di situ Ibu Wida, dia nggak percaya anaknya seperti itu. Dia kecewa, makanya dia begitu ketemu sama manajernya cerita itu, Ibu Wida langsung stres, dia histeris, kemudian dia pergi meninggalkan kantor itu. Beneran, Mas, jadi itu anak yang baik. Anak saya kan baik-baik, Mas, tapi kok apa dibilang katanya anak saya itu kwitansinya dibohongin, jadinya bohong gitu, Mas. Saya nggak terima, Mas. Ya, Ibu udah nggak usah banyak pikiran Ibu, ya segala sesuatu coba diikhlaskan dulu semuanya. Walaupun informasinya nggak mengenakkan hati. Gue berusaha tenangkan Ibu Wida, gue berusaha kasih pengertian Ibu Wida. Semua informasi dalam pencarian itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi kita coba terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Tapi kita harus tetap yakin bahwa kalau kita sudah mendapatkan bukti yang akurat, sudah ketemu langsung sama yang bersangkutan, dan yang bersangkutan bilang iya, berarti itu benar. Ibu terakhir ketemu Risma kapan? Kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan. Iya, Mas. Ketemu dia pulang ke Sukabumi. Iya, dia bilang itu, Mas, katanya mau dikenalin sama temennya dia laki-laki namanya Ano, Mas. Belum kenalan, masih diomong-omongkan. Tapi ternyata antara Ibu Wida sama Risma anaknya itu ribut, selisih paham. Mama pengen kenal gitu ya, tolong mana katanya mau dikenalin, mana? Kok nggak? Tapi malah jadi berantem, Mas. Padahal belum dikenalkan calon suaminya, sudah ribut, sudah jadi masalah. Akhirnya apa? Risma pergi, gak ada kabar sama sekali. Saya tuh sebagai orang tua tuh ngeri, Mas, ngeri, takut dimutilasi. Semua kenal Anung tuh, Mas, udah nggak bisa dihubungin, Mas, HP-nya tuh mati, Mas. Tolongin ya, Mas, ya, tolongin, Mas. Saya pengen ketemu, Mas. Udah Ibu udah jangan banyak pikiran dulu, Ibu ya, udah nggak usah mikirin macam-macam dulu ya. Ibu di sini disuruh istirahat. Nah,
Karena kondisi Ibu Ida yang tidak meyakinkan, ya kondisinya kurang fit, akhirnya kita suruh Ibu Ida istirahat. Kita tunggu kondisinya sudah baik, baru kita melanjutkan pencarian. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian, Ibu Ida telepon kita, dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Informasi yang pertama adalah tempat kontrakan anaknya, yaitu Risma. Iya Mas, pokoknya ya Mas ya, tolong saya mau ketemu sama Risma Mas ya, anak saya Mas. Kita coba hubungin Iwan ini, sebentar saya hubungin tim saya dulu ya. Nadia, monitor Nadia. Ya Kak, masuk. Itu coba dong tolong hubungin Iwan, berkali-kali saya telepon nggak bisa. Coba kamu telepon sampai dapet, pokoknya sampai tahu di mana dia berada. Oke, siap. Nanti aku hubungin. Kalau udah aku dapat kabar, kita buat janji. Nanti aku kabarin kakak lagi. Ya, kabarin ya. Ya, thank you ya. Masih. Ya, Ibu. Ya, jujur saya agak bingung, Ibu. Sebenarnya pacarnya anak Ibu ini Anom atau Iwan? Iya Mas, kalau bilang sama saya sih ya Ano Mas, namanya nggak tahu ya. Pokoknya bilang sama saya cuma Ano Mas. Anom namanya. Cuman Ano Mas. Dan Ibu katanya sempat punya alamat kos-kosannya atau kontrakannya Risma. Saya juga masih nyimpen Mas nih Mas, di sini nih alamatnya. Masih ada juga ya? Kos-kosannya Mas di sini ya Mas ya. Kampung Melayu kecil ini, Bu. Ya pokoknya dia Mas bilang Ini, di Mas? kos-kosan itu Mas. Nah, ini, Mas? Ya itu Mas alamatnya Kampung Mas. Melayu kecil. Ya betul. Betul ini? Ya betul itu Mas, tuh ada nama anak saya itu Mas, Risma Mas, udah betul itu Mas. Ini kos-kosannya ya? Ya. Yaudah, Pak kita ke Kampung Melayu kecil Pak ya? Kita langsung ke kos-kosannya aja Ibu ya kalau gitu ya? Iya. Saya menunggu kabar dari tim kita Ibu ya? Iya Mas. Kampung Melayu kecil Pak? Oke. Jatinegara Yuk, ya? Kita berangkat yuk. Oke ya? Ya. Karena Ibu Ida pernah dikasih tahu sama Risma alamat kontrakan dia. Udah dapat alamatnya, kita kasih ke tim alamatnya, kita pun menuju ke tempat kontrakannya Risma. Sampai di tempat kontrakannya Risma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita ketok pintu berapa kali, kontrakannya sepi. Ya, hari juga lagi hujan di situ. Gue pikir mungkin nggak dengar karena hujannya lumayan gede. Kita ketok pintu berapa kali, nggak ada jawaban. Kita ketok jendelanya, nggak ada jawaban. Kita intip jendelanya juga ada jawaban. Risma, Ibu kangen sama kamu, Risma. Ibu kangen. Risma, bukain dong. Ini kayaknya Risma lagi pergi deh ini. Coba tanya sama tetangga deh. Sini nggak tetangga? Akhirnya kita tanya sama tetangga sebelah, bener nggak ini kontrakannya Risma? Kita tunjukin fotonya dan tetangga bilang, Tante mau nanya ya Tante. Anak saya Tante Risma katanya kontraknya di situ Tante, yang tapi ini nggak kontrakan ada. yang 1, 2 di sebelah sana. Oh iya benar itu kontrakannya Risma. Betul Ibu ya? Tapi kok saya ketok nggak ada orangnya Bu? Iya emang akhir-akhir ini udah 2 minggu udah nggak ada di rumahnya. Tapi terakhir saya lihat dia digampar sama cowok. Ibu Ida langsung shock di situ. Langsung bertanya sama tetangganya, siapa pacarnya itu? Ya maaf ya Ibu, jadi Ibu ngelihat dia ditampar sama seorang laki-laki? Iya. Pacarnya? Kurang tahu kalau pacaran. Tiba-tiba ada seseorang ya laki-laki naik motor berhenti di depan kos-kosannya Risma. Oh sebentar Ibu ya, makasih Bu ya. Makasih Ibu ya. Ada orang ya, ada tamu ya? Makasih ya Bu. Mas sebentar, Mas saya Nih dia nih kayaknya namanya ya kan? Ya kan? Anom ini kayaknya dianya pasti nih yang udah nampar anak saya. Ya, siapa laki-laki itu? Kenapa dia datang ke tempat kos-kosannya Risma? Atau jangan-jangan itu pacarnya yang selama ini nampar Risma? Jelek-jelekin anak saya kamu kan? Ya kan? Kamu kan pokoknya pasti kamu. Aku aja deh. Ayo. Kamu pasti Mas kan? nampar Anom kan? Risma, pernah nampar Risma Kamu juga? Anom ya kan? Ada urusan lu buat tahu nama gue. Gue berusaha nanya, itu siapa Mas ini? Maksudnya apa datang ke sini? Dia malah ketakutan. Buru-buru dia ngegas motornya, dia kabur ninggalin kita semuanya. Anom kan? Anom kan?
Sebentar, Mas. Gue mau nanya ini. Mana anak saya? Mana? Mas, gue mau nanya dulu. Gue mau nanya dulu sebentar. Awas. Mana anak saya? Iya, gue mau nanya dulu sebentar. Jangan lari. Kejar. Motor. Anak saya tahu nggak di mana? Motor. Gue bilang kejar. Ini pasti ada yang nggak beres dengan orang ini. Salah teman. Awas. Nadia mana? Motor dong. Tolong ibunya. Mana anak saya? Mana anak saya? Mana anak saya? Ibu sabar. Mana motornya? Dong, buruan dong. Pinjam siapa? Pakai ojek yang apa? Buruan. Astagfirullahaladzim. Kemudian gue berusaha pinjam sama motornya orang lewat. Dan gue bilang nanti tim yang tanggung jawab. Gue kejar di situ kan. Gue kejar orang laki ini. Dia ngebut, gue pun ngebut di situ. Sampai akhirnya gue ada kesempatan, gue pepet motornya, jedar di situ. Kemudian gue tangkep dia, gue tekan dia. Siapa lu sebenarnya? Mana? Mencari kabur lu? Siapa lu? Gue Billy. Gue Billy. Nih gue tunjukin KTP gue. Lu bukan Anam atau Iwan? Bukan. Itu. Lu jangan-jangan yang mukulin dia di tempat kontrakannya. Lu yang mukulin dia bukan? Bukan. Malah dia yang bohongin gue. Dia selingkuhin gue sama banyak cowok. Billy? Ini Billy siapa lagi ya? Ibunya Risma bilang pacarnya Risma adalah Anom. Di kantornya Risma, manajernya bilang Risma ini pacaran sama Iwan. Nah sekarang ketemu di kontrakannya Risma, yang ketemu adalah Billy. Nih KTP gue. Bohong. Ayo, Billy? Lu pacarnya Risma juga? Iya, gue pacarnya Risma. Gue udah ngeluarin duit banyak sama dia. Kontrakan pun dia, gue yang bayar. Loh, bukannya pacar Risma Anom atau Iwan? Gue pacarnya Risma. Jadi maksudnya... Kalau mungkin ya, kamu jangan jelek-jelekin anak saya, tau nggak? Siapa Billy ini? Dia bilang dia pacarnya. Terus gua nanya, lu yang jangan-jangan nampar Risma ya? Dia bilang enggak. Malah saya di sini mau marah sama Risma. Saya di sini mau minta ganti rugi sama Risma. Lu kenapa? Terima, pokoknya aku nggak. Saya yang dibohongin. Saya udah ngeluarin duit banyak buat dia. Aku nggak terima, kamu masih Anom. Udah ibu. Jadi lu nggak tahu di mana Risma? Gak tahu gue. Lu gak pernah mukulin Risma? Demi Allah kagak. Lu malah bayarin kontrakan dia? Iya, gue yang bayarin dia. Gue udah ngeluarin duit banyak buat dia. Dan dia malah pacaran sama laki-laki. Dia minta motor dikasih sama Billy. Minta sangu dikasih sama Billy. Tapi ternyata Risma ini selingkuh sama cowok lain. Makanya Billy ini marah. Jangan jelek-jelekin anak saya kamu ya. Jangan jelek-jelekin Risma. Biar, masuk mobil. Ibu masuk mobil, hujan. Kenapa ada Billy? Terus siapa Anom ini? Terus siapa Iwan ini? Kita masih bingung di sini. Ya, dan Billy sendiri dia nggak pernah main tangan juga sama Risma. Ya, dan Billy sendiri sempat kecewa sama Risma, Ibu. Karena Billy sendiri selama ini diselingkuin. Risma ternyata pacaran sama beberapa cowok yang lain juga. Anak saya kemana, Mbak? Ya, sekarang informasi dari Iwan gimana juga? sampai sekarang sih belum bisa dihubungin Kak. Tapi tadi aku udah kirim pesan kalau kita dari Antv mau ketemu sama Pak Iwan untuk ngomongin masalah Risma. Tapi coba kita telepon lagi aja kali ya Kak. Coba hubungin lagi Iwan ya. Akhirnya gue minta tolong sama Nadia, coba hubungin Iwan. Ya. Siapa tahu Iwan ini bisa ngasih petunjuk ke kita. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kak, ya Kak. Coba. Halo, sorry ini nomornya Iwan. Oh gitu. Ini siapanya Iwan ya?
Sorry. Istrinya? Oh, istrinya Iwan. Iya, enggak Mbak. Jadi gini, sebenarnya kita mau tanya masalah Risma. Kita dapat nomor ini dari manajernya Mas Iwan juga. Ya, dari manajer Risma juga yang ada di kantornya. Gue bilang sama istrinya Iwan, bahwa kita dari Antv, kita mau ngobrol penting sama Iwan di sini. Ada sesuatu yang mau kita bicarakan. Nah, alhamdulillah, istrinya welcome. Kebayaran lama. Oh gitu, iya. Iya, Mbak. Soalnya penting banget Mbak ini. Oke, iya. Saya kesana Mbak ya. Iya, makasih ya. Oh, jadi tanya itu istrinya. Ibu. Iya, jadi Iwan nggak punya istri. Iya Pak, langsung kita ke rumahnya Ivan Pak. Pak, udah dapat alamatnya tadi kan? Si Anom, tuh pokoknya si Anom. Ayo Pak. Langsung Pak, ke rumah Ivan Pak. Iya, Bu, langsung kita ke sana Bu ya. Kita cari si Anom sampai dapat pokoknya Mas. Saya mau gebukin pokoknya Mas. Sampailah kita menuju ke rumahnya. Alamatnya sudah benar, rumahnya juga benar, nomornya juga benar. Akhirnya kita ketok pintunya. Assalamualaikum. 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 Mbak, tadi saya nelpon Pak. Oh, ini yang telepon. Iya, saya Mandala Pak di Antv. Dengan Mbak siapa ini? Ibu Wati. Ibu Wati. Oh ya, Ibu Wati bisa ngobrol sebentar di sini Ibu Wati. Jadi gini Ibu Wati, ini mohon maaf ini ibunya Risma. Di situ keluarlah seorang perempuan. Ya, dia baik, menyambut kita dengan ramah. Di situ. Dia tanya ada masalah apa ini? Kenapa malam-malam datang ke sini? Apa yang bisa saya bantu? Ngomongnya baik di sini. Tapi ternyata Ini ibunya Risma. iya Ibu. Ini anak dia nih yang bikin Florista jadi dipecat dari pabrik. Jangan sembarangan ya Mbak kalau ngomong ya. Anak saya tuh anak baik-baik, tahu nggak Mbak? Ibu Wati warah, kemudian berusaha negur Ibu Wida, nggak bisa, ribut mereka, dorong-dorongan, berantem di situ. Bilang aja suami itu yang kegantengan, murah. Murah aja anak saya bilang murahan. Anak saya tuh orang baik-baik, tahu nggak? Anak saya tuh anak baik-baik, tahu nggak? Nggak mungkin, suami saya itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bilang aja, karena kamu tuh yang kegantengan ya. Bukan anak saya yang kegatelan, tapi suami kamu yang kegatelan. Nggak mungkin. Nggak, saya nggak terima. Pokoknya saya nggak terima. Saya juga nggak terima. Astagfirullahaladzim, sabar Ibu, astagfirullahaladzim. Jangan ini ya, astagfirullahaladzim. Ada apa sih? Nggak terima, pokoknya. Oh ini ya yang namanya Apa? Iwan ya. Kamu kan yang udah ngituin si Risma. Awas ya kalau sampai hamil anak saya. Saya kagak terima, pokoknya awas ya. Ibu sabar. Ibu sabar. Memang kamu namanya Iwan, kurang ajar. Ibu sabar. Saya yang jelasin, saya akan menjelaskan. Memang udah ngaku aja. Sabar. Ibu Wida begitu ngeliat Iwan, dia langsung marah juga. Kamu yang selama ini menzolimin anak saya, kamu yang selama ini bohongin anak saya kan? Saya tidak pacaran dengan Risma. Tapi yang pacaran itu adalah Rustam. Awas ya kalau kamu bohong ya. Demi Allah saya nggak bohong. Risma itu anak aku, dia yang tulang punggung. Jangan jelek-jelekin anak aku ya. Siapa yang menjelekin anak ibu? Ibu sabar dulu. Enggak, Mas, gini kita ketemu ya. Manajernya itu bilang kalau Mas ini yang selingkuh katanya. Mas Iwan yang selingkuh. Astagfirullahaladzim, saya nggak selingkuh Mas. Justru Rustam yang selingkuh. Justru dia yang menjelek-jelekan saya. Memasukkan kwitansi kantor. Enggak, jadi Mas nggak ada hubungan sama Risma? Nggak ada sama sekali Mas. Rustam yang ada hubungan sama Rustam yang ada hubungannya. Saya justru difitnah. Oh, jadi Bapak difitnah nih, Mas difitnah? Iya. Jangan bohong kamu ya, awas Demi kamu Allah, kalau bohong ya. Ibu. Kalau kamu sampai bohong, aku bawa ke polisi. Aku Terserah, silahkan. Udah, mending kalian pergi. Loh enggak, saya mau tanya sama Pak Iwan. Pergi, Mungkin Pak pergi, Iwan Mbak. tahu Kita di kan mana Risma. baik-baik, Pak Iwan Mbak. tahu Nanya, nggak Mbak. di mana Rismanya? Pak Iwan tahu nggak di mana Risma? Pak Iwan. Dia tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya Iwan, dia lari, dia teriak-teriak manggil Risma, di mana kamu? Risma, di mana kamu? Ada di kamar kamu kan? Ada di kamar kamu kan? Udah jangan lagi. Ada ke kamar saya Ibu. Kita ganti masalah segitu. Ibu jangan begini-begini Ibu. Asal Ibu campur.
Akhirnya Pak Iwan ini marah. Alasan kita nggak kuat diusir sama Pak Iwan akhirnya. Udah kalian pergi sana. Ibu kamu pergi, kalau nggak saya akan bertindak kasar sama ibu. Pergi, saya nggak kenal sama anak ibu. Pergi semua. Ibu, udah ibu. Bapak jangan ngomong begitu, Bapak. Pak, jangan. Ibu udah. Awas ya ntar ya, kalau sampai bener anakku ada di kamar kamu ya. Awas ya, aku nggak terima. Silakan. Udah, Pak. Iya, Pak, kita pergi, Pak. Udah. Nggak diusir di situ. Gue bilang sama Pak Iwan, Pak, kita maksudnya baik. Kita mau klarifikasi di sini. Sebentar. Kenapa, Pak? Kalau Mas mau tahu tentang Risma, nih alamat Rustam saya kasih. Iya, Pak, kasihan Mas ini, Mas. Ibunya nyari terus loh, Mas. Enggak, ini maksudnya... Ini alamat Rustam. Kalau Mas mau tahu semuanya, apakah Rustam itu punya hubungan baik dengan Risma atau tidak? Coba alamatnya ini ya? Iya. Gue diajak ngobrol 4 mata sama Pak Iwan di situ dan Pak Iwan cerita sebenarnya semua ini adalah rekayasa dari Pak Rustam. Pak Rustam itu jahat, Mas. Dia yang menyingkirkan saya, dia memfitnah saya, padahal dia yang selama ini selingkuh sama Risma. Saya dapat alamatnya, Mas. Saya tahu alamatnya, Mas. Datang ke sana aja. Coba tanya di mana Risma berada. Dia pasti tahu. Kasih alamatnya Pak Rustam. Cepet mas. Cepet ya cariin ya. Iya, kita mau ke tempatnya Rustam ya. Mas langsung ke Bekasi, Mas ya. Langsung Bekasi, Mas ya. Kita ke Bekasi ya. Iya. Iya, kita ke tempat ya, ke Bekasi ya. Tim coba survei, cari alamatnya, ternyata tim menemukan dan gue sama klien gue Wida langsung menuju ke sana. Dan kita langsung turun aja nih, udah sampai rumahnya Ibu. Kita langsung turun aja. Ayo cepetan mas, kita ke sana. Ayo Mbak, cepetan Mbak. Ya, ada payung siap. Yuk kita langsung turun. Ayo Bu. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Kita berkali-kali bel, kita berkali-kali panggil, nggak ada jawaban. Dan nggak lama kemudian datang sebuah sepeda motor di situ. Pak, sebentar Pak. Iya, sebentar Pak, sebentar. Saya mau bicara sama Pak. Sebentar. Sebentar, Pak. Saya mau ngomong sama Bapak. Kamu nggak ngerti ya? Ya, saya ngerti. Saya mau ngomong sama Bapak. Penting, Pak. Sebentar. Pak, sebentar, Pak. Pak. Iya, saya ada urusan. Pak, sebentar. Saya capek Pak. Iya, sebentar. Saya mau ngomong sama Bapak. Kamu Penting. yang ituin anak saya sama mana dia? Pak, saya ngomong sama Bapak penting. Ada urusan sama Bapak, sebentar. Pak, saya mau ngomong sama Bapak penting. Pak, saya ngomong sama Bapak penting. Mana anak saya? Kamu yang Saya mau ngomong sama Anda, 4 mata tapi nggak boleh ada kamera. Sama aku semuanya. Ya. Mana anak saya ya? Awas ya. Yaudah. Bener Pak ya, jangan bohong loh Pak. Yaudah. Ibu, Natas. Ya sudah, akhirnya gua akalin, gua minta bawa GoPro untuk cari gambar dan cari momen. Bener nggak apa yang dia omongkan? Coba kamu bawa ibunya masuk ke dalam biar aku ngomong sama dia. Oh yaudah. Ya. Kita di mobil aja. Ya. Ya, ntar aku ada kamera kan ya. Mana GoPro-nya? Siapin GoPro yuk. Gue sama Pak Rustam masuk ke dalam rumahnya. Ya, kamera tetap gua bawa, kamera GoPro tetap kayak di situ. Pak. Dan gue tanya sama Pak Rustam, sebenarnya apa yang terjadi? Saya sudah tahu inti masalah semuanya. Saya tahu kalau Bapak ada hubungan sama Risma. Iya kan, Pak? Kalau saya boleh jujur, terus terang, saya emang ada hubungan dengan Risma. Tetapi saya benar-benar ditipu dengan Risma. Apa yang ditipu sama Bapak? Apa Bapak itu apa? Dia tuh banyak ngejauhin saya. Ngejain Bapak? Maksudnya? Ternyata dia berhubungan dengan yang namanya Anom. Berhubungan sama Anom maksudnya? Dia saya ditipu dengan Risma.
kejelekannya itu saya tutup-tutupin semuanya. Sakit hati saya, Mas. Dia datang telat, saya tutup-tutupin. Dia korupsi, saya tutup-tutupin sengaja. Tapi dia malah ngecewain saya. Ada hubungan dengan Anom. Dia tuh cewek murahan. Murahan? Cewek murahan, main dukun. Dia Pak, main dukun? Cara apaan? Tiba-tiba klien kita Ibu Wida turun dari mobil. Ajar ya kamu ya, kurang ajar ya. Kamu yang itu bilang aja kamu yang itu. Bilang kamu yang itu. Bilang anaknya kamu apain? Kamu jangan kurang ajar ya kamu. Kamu jangan kurang ajar ya kamu ya. Anak aku ya. Risma kamu apain kamu? Kan dukun nih. Bilang kamu dukunin, bilang kamu dukunin kan? Bilang. Ibu jangan liwat sama dia. Udah ngaku aja. Udah ngaku aja. Udah Ibu, astagfirullah. Awas ya kalau sampai anak hamil sama kamu loh, awas. Awas ya. Aku laporin polisi. Gua berusaha tarik tangannya nggak bisa. Saking jengkelnya dia, saking marahnya dia sama Pak Rustam di situ. Udah, Ibu, udah. Jangan kurang ajar kamu ya. Ibu, udah. Jangan kurang ajar. Ibu. Awas kalau sampai anakku kenapa-napa. Terima pokoknya ya. Awas lah kamu ya. Aku mau ke kantor polisi. Akhirnya kita nggak dapet apa-apa. Ibu. Mana dia? Di mana habisnya anak saya, Mas? Anak saya belum ketemu-temu juga. Gue jelasin sama Ibu Wida, Ibu sabar, jangan main hakim sendiri. Walaupun dia salah, tapi nggak bisa seperti itu. Rustam itu udah ngaku kalau dia memang ada hubungan sama anak ibu, tapi dia itu dibohongin sama Risma, Ibu. Ternyata Risma itu masih selingkuh, Ibu. Dia pacaran sama Anom. Nggak mungkin. Nggak mungkin anak saya selingkuh-selingkuh, nggak mungkin dia anak baik. Risma itu anak baik, nggak mungkin. Nggak mungkin ngerebut suami orang lah, apalah, nggak mungkin. Kamu dari mana anak dia? Aku dikasih alamat sama jadi aku dikasih. Ibu, dengar dulu, Ibu. Kamu lihat dari mana tadi? Aku ditahan sama Pak Rustam. Ditahan? Aku Kamu nggak apa-apa tapi? Enggak, aku nggak apa-apa, tenang. Aku dikasih alamat, ini namanya Lia, dan katanya si Risma itu ada di sana. Siapa lagi tuh Lia, ya Allah? Ada lagi si Lia, ntar ada lagi siapa lagi? Bentar, Bu, Din. Coba telepon Lia dulu, Ibu. Sebentar dulu, Ibu. Sama dulu ya. Risma sekarang ini ada di rumah kawannya yang namanya Lia. Coba aja datang ke sana. Dia langsung alamatnya aja. Daerah mana nih? Cakung ya? Cakung Jakarta Timur, Pak. Coba ke sana, Pak. Buru-buru Ibu Wida ini langsung nangis. Dia bilang, ayo Mas, kita ketemu sama Lia, Mas. Ayo kita ke sana, Mas. Dapat alamatnya malam-malam kita menuju ke sana. Iya, Ibu, sebentar lagi kita sampai kok. Ayo, cepat. Iya, Ibu, sebentar lagi kita sampai ini, Ibu. Sebentar lagi. Iya, kita sampai kok. Iya. Cepet, Mas. Gimana, Mas? Depan nih, Mas ya? Pas sampai rumahnya Lia, kita dikasih fotonya Lia seperti apa orangnya. Tiba-tiba mana payungnya? Nggak ada payungnya. Mana ibunya? Kamu jangan jalan terus ya. Berhenti nggak kamu ya? Berhenti nggak? Berhenti nggak kamu? Berhenti nggak kamu? Ibu mau kemana? Kamu kan yang namanya Lia kan? Kamu mana anak aku mana? Semenjak anak aku main sama kamu, ya jadi kurang ajar, tahu nggak dia? Ini Lia temennya Risma. Buru-buru kita ikutin Lia, kita kejar dia, kita tangkep dia, dan kemudian kita ajak ngobrol di rumahnya. Tapi anakku di mana? Iya, tunggu dulu, aku nanti jelasin. Sini aja jam berhenti ya, Bu, di sini. Mana rumahnya? Sini. Mana rumahnya cepat. Mana Ibu? Rismanya mana Rismanya? Mana? Jangan kamu umpetin ya. Jadi Risma selama pergi meninggalkan rumahnya, nggak ada kabar sama sekali, tinggalnya di tempatnya Lia ini. Mas, sebenarnya seminggu belakangan ini memang Risma tinggal sama saya. Ya mana Rismanya mana?
Ibu sabar tenang dulu, biar Ibu Mbak tenang Dia dulu. jelasin dulu. Ya. Dia itu Mas tinggal sama saya sudah seminggu. HP-nya nggak bisa dihubungin gara-gara main sama kamu, tahu nggak? Tapi dia itu lari dari kontrakannya karena ingin menghindar dari Hestu. Kenapa dengan Hestu? Saya juga nggak tahu kenapa. Dan setelah setiap saya pergi kerja, sering banget orang laki yang datang ke rumah saya nyariin Risma yang namanya Anom. Dan tadi itu Anom datang lagi ke sini. Anom kesini lagi ngapain? Makanya sih dia mencari Risma. Dan Untuk? setiap saya pergi kerja, Anom itu selalu datang ke sini. Datang ke rumah ini? Iya. Ketemu sama Risma? Iya, tapi saya nggak tahu Anom itu siapa, saya nggak pernah ketemu. Jangan-jangan mereka Kamu melakukan jangan sesuatu. bohong ya. Kamu jangan bohong. Awas kalau sampai kamu bohong ya. Pokoknya aku nggak terima sebagai ibunya ya kan? Saya nggak bohong, Bu. Sekarang Rismanya mana sekarang? Mana Rismanya coba? Risma nggak ada di sini, Bu. Terus di mana dong? Saya nggak tahu. Aku udah cari kemana-mana. 3 hari yang lalu tiba-tiba Risma menghilang. Setelah Risma tinggal di sini, itu banyak energi jahat. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Segala energi jahat, segala macam. Saya nggak terima loh ya. Saya pokoknya nggak terima. Ya kan, energi segala, orang pintar segala. Awas loh, pokoknya kalau macem-macem ya. Ibu Saya nggak terima pokoknya. Ibu sabar dulu, Ibu biar dia ngejelasin dulu. Terus apa lagi, Mbak? Energi jahat atau apa itu? Apalah Saya juga itu? nggak tahu, Mas. Saya kan cuma dikasih tahu doang sama orang pintar itu. Nah terus sekarang Rismanya mana? Tadi itu saya dapat kabar, Mas. Dari? Dari tetangga saya ada yang lihat Risma, katanya ada di kuburan. Kuburan mana? Ngapain di kuburan? Di kuburan mana? Coba. Saya nggak tahu. Nggak, ngapain di kuburan, Ibu? Ngapain di kuburan? Ngapain di kuburan? Ya makanya saya mau nyusul, Bu. Mau nyusul Risma di kuburan. Kuburan mana, Mbak? Kuburan mana? Jangan bohong ya, Mbak ya. Kuburan mana? Jangan bohong ya, Mbak ya. Ayo, kita ke kuburan. Kita langsung menuju ke kuburan, di situ buru-buru kita lari, padahal jam menunjukkan jam 2 malam di situ. Mbak, ngapain Gimana anak itu, saya Mbaknya? di kuburan, Mbak? Ini Bapak siapa? Mbak, ini tetangga saya. Yang saya bilang orang pintar ini. Dan kemudian kita ketemu sama seorang dukun di situ, seorang laki-laki yang ngakunya dukun di situ, dan dia bilang, ya sekarang Rismanya mana, Pak? Risma memang ada di dalam, tapi kita juga belum tahu. Aduh, ayo cepet, Pak. Mana, Pak? Kasih Di tahu, Pak. mana Ini anak kasihan, saya, Pak? Hujan-hujan begini, Pak. Di mana Anaknya Rismanya, kuburan. Pak? Di mana? Di mana, Pak? Risma di mana? Risma, Mbak? Di mana, Mbak? Anak saya, Mbak. Itu Risma. Kenapa ada Risma? Risma. Coba. Risma ceritain, Risma, Mama. Kok aku di sini? Risma. Anu mana? Ya, Anu mana? Mama, Anu mana? Dengar, Risma ceritain, Risma. Mama sayang Risma. Ya, Anu mana? Anu siapa? Siapa? Anu, cowok aku kemana? Mbak di sini sudah 3 hari. Mbak dibawa oleh jin yang menyerupai wajahnya. Enggak mungkin, Pak. Bapak tahu apa? Anu itu cowok saya, Pak. Enggak mungkin. Saya duduk di sini. Kenapa sih ada di sini?
Ceritain Risma, ceritain apa adanya Risma. Kamu anak mama Risma. Ceritain. Risma, ceritain Risma. Kamu bisa ngeliat Anu, kan orang lain nggak bisa, Risma. Ceritain mama, mungkin. Kita baru menemukan klien kita, Bu Wida dengan anaknya Risma, di sebuah kuburan yang kita nggak pernah sangka, yang kita nggak pernah rencanakan sebelumnya. Ternyata semuanya kita dipertemukan di sini. Semuanya masalah ini kebuka semuanya. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau kita urut-urutan kembali, ya ini semua ada hubungannya dengan mistik, ya, goib, dan kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah melakukan kemusyrikan, apalagi sampai syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yakinlah bahwa Allah akan selalu membantu kita, Allah akan selalu menolong kita. Ya, kalau kita dekat sama Allah, Allah pun akan dekat sama kita. Kalau kita berlari sama Allah menuju ke tempat Allah, Allah pun akan berlari menuju ke tempat kita. Karena itu, ya, sayangilah Allah, cintailah Allah. Ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar agama, jangan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya, akibatnya ya, kita akan dilaknat sama Allah. Yakinlah bahwa kekuatan Allah itu segala-galanya. Kekuatan jin, ya, sihir, teluh, semuanya tidak akan ada gunanya selama kita berpegang teguh pada agama dan kepada Allah SWT. Yakinlah kalau kita punya iman dan amal soleh, kalau kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah hal-hal gaib tidak akan pernah bisa mengganggu kita. Kita berdoa dan berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi, dijaga dan dirahmati Allah SWT.